Nama saya Nazu Ananda Haryana dari kelas 11 IPS 4, absen 21. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini, dan juga tak lupa kepada hambanya ataupun Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah ataupun penulisan karya ilmiah itu bagaimana. Latar belakang dari video ini adalah untuk bisa memahami atau mendalami karya-karya tulis ilmiah atau penulis karya ilmiah, dan agar kita juga bisa mengetahui atau memperdalami pelajaran Indonesia ini yang materinya penulisan karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuannya adalah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis, dan juga menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tapi juga mampu menjadi penghasil ataupun produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, dan juga untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Dan juga ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh penelitian atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Dan yang kedua, tidak ambigu. Kenapa? Karena sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dan selanjutnya ada yang ketiga, yaitu tidak emotif. Apa itu tidak emotif? Yang artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Dan yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Dan yang kelima, ada menggunakan kaidah keilmuan, yaitu bertujuan untuk menunjukkan peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah karya ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Dan yang keenam, bersifat dekoratif, yang artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau karya yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keberuntungan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Dan yang ketujuh, terdapat kohesi. Jadi karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, atau maksudnya to the point dan gak bertele-tele gitu. Dan yang kedelapan, ada bersifat objektif. Apa itu bersifat objektif? Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Dan yang kesembilan, ada menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Dan juga ada macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, ada makalah, dan yang kedua ada artikel, yang ketiga ada skripsi, yang keempat ada kertas kerja atau paper, dan yang kelima ada tesis, dan yang ketujuh ada disertasi. Ada pula struktur karya ilmiah, ada 3, yaitu apa aja? Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan.
masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Dan yang kedua ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Kesimpulan yang saya ambil itu banyak sekali manfaat di karya ilmiah ini. Yang pertama, untuk melatih atau mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Dan yang kedua, untuk melatih atau menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, mungkin semoga dipahami videonya, dan mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.